Alhamdulillah ya kalau baik semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Hari ini masuk semua apa? Ada yang absen? Oh, masuk semua ya. Ya udah kalau gitu nggak perlu Ibu absen. Jadi kita langsung masuk ke materi hari ini. Siapa yang tahu materi hari ini? Ya, materi hari ini adalah rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Ada yang tahu rendah hati itu apa? Ayo, siapa yang tahu rendah hati itu apa? Oh ya, Jamal, merendahkan diri di hadapan Allah. Ayo, siapa lagi? Oh ya, sopan terhadap sesama. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah ini juga bisa disebut dengan tawadhu. Jadi tawadhu ini adalah sikap kita merendahkan diri di hadapan Allah. Contohnya dengan kita rajin beribadah, dengan kita beriman kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adalah sopan terhadap sesama. Nah, contohnya ini sopan terhadap orang tua. Jadi sopan terhadap orang tua adalah sikap kita yang nggak melawan orang tua, yang berbicara sopan santun terhadap orang tua, lemah lembut, tidak melawan, seperti itu. Nah, juga bisa sopan terhadap sesama teman, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, kepada pengemis di jalanan. Tidak merasa kita lebih punya segala-galanya, jadi kita merasa diri kita hebat. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati ini biasanya dia tidak akan memandang orang sebelah mata, karena dia tidak akan merasa dirinya paling sempurna di antara yang lainnya, tidak akan menjudge orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang yang juga punya sifat rendah hati ini terhadap Allah, dia akan merendahkan dirinya kepada Allah, dia akan rajin beribadah, dia akan takut jika dia tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah. Nah, seperti yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 25. Nah, seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Nah, hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan sebutan hinaan, mereka menegurnya dengan ucapan salam. Nah, sudah jelas ya, Allah saja memerintahkan kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi apabila ada orang yang menyapa kita dengan hinaan atau pernah menghina kita tetap menegurnya dengan ucapan salam. Tidak boleh berbalas dengan hinaan juga, seperti itu. Dan juga ada dijelaskan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 17.
yang berbunyi wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah seperti itu. Jadi kita di dunia ini nggak boleh sombong, nggak boleh menganggap orang sebelah mata, nggak boleh menghina orang seperti itu. Ya udah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ibu mau masuk ke penjelasan selanjutnya. Oh ya, Jamal nanya apa? Perbedaan rendah hati sama rendah diri ya. Nah, rendah hati itu ya tadi penjelasannya, kita merendahkan diri di hadapan Allah, bersikap sopan santun, tidak menganggap orang sebelah mata seperti itu. Nah, kalau rendah diri ini adalah orang yang tidak percaya diri. Jadi dia menganggap dirinya itu tidak bisa dari teman-temannya. Jadi dia menganggap dia nggak mampu seperti teman-temannya seperti itu. Atau bahasanya sekarang yang lebih tren adalah insecure. Nah, seperti itu. Jadi udah paham? Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu dengan hati-hati. Contohnya menggunakan uang, menggunakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak berhamburan gitu, nggak foya-foya. Contohnya menggunakan uang nih, langsung ngambil contoh ya. Contohnya hari ini Nabila sudah membeli baju. Jadi besok Nabila nggak perlu lagi membeli baju karena udah cukup ya hari ini membeli baju. Jadi uangnya bisa dipergunakan untuk yang lainnya seperti itu. Nah, terus menggunakan sesuatu, contohnya menggunakan air, menggunakan listrik. Jadi kalau di bak mandi itu udah airnya udah sampai tumpah-tumpah, itu segera dimatikan ya biar kita nggak krisis air juga seperti itu. Menggunakan listrik. Nah, contohnya di siang hari itu kita udah nggak perlu lagi pakai lampu kan, udah terang. Nah, itu jadi nggak perlu dinyalakan lampunya. Jangan di siang hari lampu dinyalakan semua, terus air digunakan sampai tumpah-tumpah. Nah, itu adalah sikap yang nggak mencerminkan tentang hemat. Hemat itu bukan berarti pelit ya. Kalau pelit itu tidak mengeluarkan sama sekali. Contohnya dia punya uang, tapi dia lebih milih untuk dia meminta kepada orang lain. Contohnya nih Nabila beli pentol hari ini, nah Jamal minta terus punya Nabila, padahal Jamal juga punya uang. Jadi dia pelit, dia nggak mau gunakan uangnya untuk jajan, untuk beli makanan gitu, seperti itu. Nah, jadi materi hemat ini nyambung ke materi selanjutnya, yaitu sederhana. Jadi kita kalau sudah berhemat, otomatis kita akan menerapkan hidup sederhana. Bagaimana menerapkan hidup sederhana? Oh ya, kita cari penjelasan dulu sederhana. Siapa ada yang tahu arti sederhana itu apa? Oh ya, tidak berlebihan, benar. Nah, hidup sederhana adalah hidup yang nggak terlalu kemewah-mewahan, tidak memaksakan diri juga, seperti itu. Sederhana bukan berarti miskin ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu barang nih kayak spidol, ada spidol yang branded dan yang satunya spidol lokal seperti ini. Nah, kalian mau beli yang spidol branded aja biar kelihatan mewah di hadapan orang, padahal kegunaannya sama dan manfaatnya juga sama pokoknya digunakannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa beli yang barang lokal aja yang lebih murah harganya, kan kita bisa menggunakan uangnya untuk keperluan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ada dulu cerita Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dengan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Dia adalah gadis yang cukup bisa dibilang cukup kaya raya karena putrinya Nabi Muhammad SAW. Dia pun mau menikah dengan cara yang sangat sederhana, dan kehidupannya juga setelah menikah juga dia sederhana. Dia cuci piring sendiri, dia cuci baju sendiri. Pernah suatu hari dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ayahnya. Dia mengeluh kenapa dia nggak
kasih kehidupan mewah seperti itu. Tapi Nabi Muhammad menerapkan kepada anak putrinya agar kita hidup sederhana, karena hidup sederhana itu adalah sebagian dari iman. Nah, ada di surat Al-Isra ayat 27, langsung ibu bacakan aja ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin wa kanu syayatin lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang yang pemboros adalah saudara setan, dan setan adalah makhluk yang paling ingkar terhadap Allah. Nah, siapa yang di sini yang mau jadi setan? Gak ada kan? Gak ada yang mau jadi setan. Jadi harus hidup dengan hemat dan sederhana. Nah, Rasulullah pun memberikan kita teladan hidup sederhana, tidak mewah-mewah. Maka kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW juga menaati teladannya. Nah, ada juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi dari Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW membahas tentang dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Nah, ini aja udah dijelaskan bahwa sederhana adalah sebagian dari iman. Nah, semuanya pasti mau beriman kepada Allah karena dengan cara kita menerapkan hidup sederhana maka kita sudah beriman terhadap Allah. Nah, maksudnya berpakaian sederhana itu bukan yang berpakaian yang jelek ya, bukan. Tapi berpakaian dengan sepantasnya, apa adanya. Jadi yang penting bagus dipakai, menutupi aurat, bukan yang barang-barang mewah yang harganya cukup fantastis, nggak seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus berpakaian sederhana itu berpakaian jelek ya, yang enggak. Jadi kita berpakaian yang pantas seperti itu, enggak yang harus branded seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Ya udah nggak ada ya. Jadi ibu langsung memberi kesimpulan bahwa kalau kita sudah memiliki sifat rendah hati, maka kita akan melakukan dua sikap ini, yaitu sikap hemat dan sederhana. Seperti itu. Jadi nyambung semua ya. Kalau kita memiliki sifat rendah hati dan melakukan sikap hemat dan sederhana, pasti hidup kita akan lebih mulia di hadapan Allah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja ya. Ibu langsung beri tugas. Jadi tugasnya untuk minggu depan menuliskan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 25, Al-Quran surat Al-Isra ayat 17, dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, ditulis artinya dan maknanya, lalu juga dihafalkan ya Arabnya sama artinya. Jadi seperti itu. Mungkin ya itu aja. Siapa yang mau bertanya? Masih ada waktu untuk bertanya. Jadi sebelum pelajaran hari ini berakhir, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Ayo. Apa Nabila? Oh iya, maksud dari tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan ini seperti menggunakan uangnya itu secara berlebih-lebihan. Contohnya foya-foya. Terus tidak bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, contohnya Nabila pengen banget beli tas. Padahal Nabila ini punya kebutuhan yaitu membeli buku seperti itu. Tapi Nabila lebih mengutamakan membeli dua-duanya, padahal tasnya Nabila masih bagus. Jadi itu nggak perlu beli dulu. Jadi seperti itu. Ayo, siapa lagi yang belum paham? Oh iya, Nadia Pak. Makna dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 kaitannya dengan materi rendah hati. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, maksudnya dia saling berkaitan dengan rendah hati. Itu apa? Nah, saling berkaitannya adalah
Rendah hati itu adalah bersikap sopan santun, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi sama Allah tuh nggak boleh sombong. Contohnya nggak mau beribadah, aku nggak ibadah, aku udah kaya kok. Aku nggak ibadah, aku sehat kok. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap beribadah kepada Allah, tetap menjalankan perintahnya seperti itu. Nah, dan maksudnya sombong adalah sombong terhadap sesamanya juga. Contohnya nih, kamu tasmu jelek banget, tasku bagus banget soalnya, gitu. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh merendahkan. Nah, itu namanya sikap sombong terhadap temannya, seperti itu. Udah paham? Oke, kalau udah paham, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sampai sini saja pembahasan materi kita hari ini. Jangan lupa kalian belajar untuk minggu depan materi berjudul meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, mungkin itu saja Ibu akhiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.